Mbak Santi, gaji Mbak Santi itu ya segini banyaknya itu cuma lewat aja teman. Ditipu sama saudara sendiri ya teman-teman, sekitar 70 juta ya. Tonton terus kalau teman-teman penasaran. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Mbak Santi Menel. Kali ini Mbak Santi mau ngumpet di kamar karena pasienku lagi rewel. Jadinya Mbak Santi itu makan di kamar ya teman-teman. Mau makan ini agak gosong-gosong karena Mbak Santi suka itu. Ini kue lobak putih ya teman-teman ya. Tapi ini agak gosong ya, nggak apa-apa karena Mbak Santi sukanya agak crispy ya. Beda sama orang lain yang nggak suka crispy barangkali, karena Mbak Santi itu bener-bener suka crispy. Enak banget teman-teman ya. Oh ya, Mbak Santi mau makan dulu. Habis makan Mbak Santi mau cerita ya teman-teman ya. Mau nikmatin dulu karena Mbak Santi ini menu makan siang Mbak Santi ya teman-teman. Mau nyicipin dulu karena Mbak Santi sudah, biasanya ini makanannya nenek aku teman-teman ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm, crispy banget, enak. Mantap. Menunya Mbak Santi itu simple-simple aja, yang penting kenyang teman-teman. Wong Jawa ngomong ojo seneng nampian. Kate wong nampian iku rezekine ndak lancar jarine. Enak. Mantep, Mbak Mencos. Oh, minum dulu teman-teman. Karena saya sudah nyiapin minuman. Nih, bismillah. Alhamdulillah. Mbak Santi cepat-cepat makan karena Mbak Santi sudah lapar gemeteran teman-teman. Alhamdulillah. Kalau teman-teman bilang, Mbak, kok makannya di kamar? Iya, aku tuh ngumpet di kamar karena majikanku, pasienku yang laki, yang agong, lagi rewel. Biarin aja. Sudah terbiasa mentalnya Mbak Santi kayak gitu ya teman-teman ya. Biarin aja ya teman-teman ya. Sebelum Mbak Santi itu bercerita ya, tolong teman-teman jangan lupa kalau suka dengan konten-kontennya Mbak Santi, jangan lupa untuk support Mbak Santi, like-nya, subscribe-nya, dan share kalau nganggap videonya Mbak Santi bermanfaat. Dan Mbak Santi 1000 minta maaf atau kalau banyak kekurangan di videonya Mbak Santi, dan 1000 kali terima kasih yang sudah support. Oke, aku membahas dengan topiknya. Ini bukan buka aib ya teman-teman, tapi ini pelajaran buat semuanya ya, yang lagi di Indonesia ya, yang lagi di Indonesia atau di Taiwan pokoknya itu buat pelajaran apa itu ya. Gini ya teman-teman ya, ini singkat cerita ya. Aku bulan 11 itu, bulan 2022, bulan 11 itu aku beli tanah teman-teman ya. Aku sebelum itu aku bener-bener ya, orang Jawa bilang kalau beli tanah itu punyaan saudara sendiri atau turun menurun, tanah itu turun menurun gitu dari nenek moyang kita gitu. Itu kalau orang Jawa bilang itu bikin rezeki kita tuh lancar teman-teman ya. Aku punya saudara itu deket banget sama rumah aku ya. Ini bukan buka aib, tapi ditonton terus biar teman-teman itu nggak salah paham ya. Bulan 11 itu dia itu rumahnya karena roboh ya teman-teman ya. Roboh ya. Ya bukan roboh ya, maksudnya itu mau rempak gitu ya atasnya. Dan dia karena nggak punya uang, terus dia punya pemikiran kalau mau menjual tanah yang 2 kotak itu ke orang lain. Dia sudah tanya sama seseorang, ya saudara deh. Karena 3 bersaudara ini, ya bukan saudara ya, maksudnya saudara pokoknya di antara 3 rumah ini itu masih saudara sama saya teman-teman ya. Tapi yang jual ini adalah saudara adiknya bapak aku kandung ya teman-teman ya. Dan aku langsung dong, dia habis tanya ke rumah satunya katanya jual aja ke Santi gitu. Terus keluarga aku telepon, Dok, ada tanah mau dijual punyaan mbak keponakanmu gitu ya. Aku bilang ya udah gitu, emang berapa lah, diskusi lah aku sama mereka ya. Bulan 11 itu ya, aku sebelum saya
telat 3 hari ini ya, sebelum saya mendengar dia mau jual tanah. Saya sudah beli tanah. Ini bukan pamer ya, ini investasi buat kita ntar kalau sudah pulang di Indonesia ya. Aku beli tanah 50 juta di orang lain. Orang ini juga lagi membutuhkan uang, teman-teman ya. Habis itu tanah sudah clear ya, teman-teman ya. Sudah clear ya, teman-teman. Yang 50 juta. Sekarang aku sudah buat nanam padi, sudah ya. Ini yang kedua ya, teman-teman ya. Kedua itu adalah saudaranya, anaknya, adiknya bapak aku. Lah, habis itu udahlah clear. Kalau di orang lain saya nggak tahu karena tanah itu masih dipegang orang. Orang ini itu nggak pernah namanya punya kesuksesan. Dia itu dulu itu berpendidikan banget dan dia juga pernah ke Malaysia nggak dapat apa-apa. Dia berpendidikan, dia suka bisa kerja tapi nggak dapat uang. Coba ngomong kerja opo wae nggak enek oleh. Begini teman-teman. Lah habis itu kan itu urusannya dia ya teman-teman. Aku cuma membantu ya. Ya udah. Gini, dia bilang aku cuma butuh uang dulu, uang 50 juta dulu, mau renovasi rumah atau mau betulin rumah, oke. Dan aku masuklah uang 60 juta gitu. Terus sisanya kalau habis bikin rumah, aku sisanya ntar tiap bulan cicil juga nggak apa-apa. Ya aku seneng, oke. Berapa harganya? 90 juta ya. Dan habis itu bulan 11 itu kan akhir dia menawarkan segitu. Lah bulan 12 awal itu sudah clear, aku kasih dia 50 juta ya. Terus kesininya sih oke sih, nggak ada masalah ya. Bulan 1 juga nggak masalah ya. Terus bulan 2 mulailah rumah itu sudah bagus, sudah direnovasi ya. Dia ada akal-akalan sama saya teman-teman. Barangkali dia menganggap aku itu orangnya bodoh ya, seperti mas aku, orangnya bisa diakalin sana sini gitu ya. Aku sih nggak mau menunjukkan kalau aku itu pintar, enggak, tapi aku diam, tapi mata aku itu melihat siapa yang baik, siapa yang mau itu. Tapi saya nggak apa-apa, masih sabar, sampai sekarang tuh masih sabar. Habis itu teman-teman, nah ini orang itu tanya uangnya sisanya boleh nggak aku ambil semua. Loh ya aku ya kaget, kan kita sudah teman-teman sudah beli tanah 50 juta yang itu. Yang nggak mungkin 100% kalau jadi TKW ya. Jadi TKW, uang itu 100% dikasih keluargaku ya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. 100% pasti dimasukkan di rekeningku. Kalau di rekeningku ada, tapi kalau di rekening saudaraku atau keluargaku nggak ada. Sekitar 90 juta itu nggak ada. Karena kan sudah habis 100 juta itu udah masuk ke satunya untuk tanah yang satunya untuk tanah itu. Terus tanah itu masih dipegang orang. Aku bilang itu. Terus aku bulan 12 itu aku kasih 5 juta. Bulan 1 juga aku kasih 5 juta. Terus bulan 2 aku sudah kasih sebetulnya sekitar yang masuknya 70 jutaan ya teman-teman ya. Lah, dia bilang, "Ya udah, gimana lagi? Aku kan banyak utang, 35 juta di bank." Lah, itu kan urusan kita. Dulu dia perjanjiannya kalau sudah renovasi, dia mau uangnya dicicil sisanya. Kalau dulunya tahu kayak gini, aku sambung nggak mungkin. Aku mengambil tanah kamu. Satunya tanah itu masih dipegang orang, teman-teman ya. Beginilah teman-teman ya, setiap bulan itu uangku itu cuma ngalir aja buat gitu. Lah sekarang dia bilang sama tetangga bilang gimana? Ya Santi itu sudah nggak jadi beli tanah aku. Gimana perasaan teman-teman? Kita bela-belain beli itu, walaupun tanah itu belum kita kelola, belum kita pegang, itu masih di orang lain, 2 tahun baru itu. Tapi aku percaya sama dia sambil membantu. Aku ingat itu keluarganya bapakku di hati aku. Tapi kalau pemikirannya orang jahat atau pemikirannya orang itu beda lagi teman-teman ya. Dari dulu kita itu masalah pemikiran sudah nggak sama. Kalau dia sama masa aku kandung, dia sama karena umur dia sama mas kandung aku sama. Kalau aku sama mas kandung aku itu jaraknya sekitar kalau nggak 16 tahun 17 tahun jarak aku sama mas aku gitu teman. Terus habis itu aku cuma diem aja. Dia nggak ada sopan santunnya kalau sudah dikasih uang 50 juta, San, keluarga kamu sudah kasihkan aku. Kan yang beli aku, bukan keluarga, bukan mas aku, bukan orang tua aku, yang beli itu aku. Nggak ada etika untuk terima kasih sama aku, nggak ada uangnya diterima, sudah nggak ada. Kalau aku curhat sama orang, loh kok kayak gitu, masa kamu udah terima uang, dia nggak. Tapi aku nggak pernah memperbesar masalah itu, nggak. Tapi kali ini kalau mau memperbesar, oke, saya layani. Karena apa? Dia nggak menghargai aku, selalu menginjak, selalu ngomongin, kenapa kamu ngomongin aku di belakang sama tetangga, tapi kamu kalau butuh apa-apa itu ke rumah aku gitu. Aku bukan masalah sok pahlawan, enggak teman-teman. Tapi kalau di posisinya, kalau aku mau ngomong sama teman-teman, kalau bisa beli tanah di orang lain daripada di saudara sendiri, karena suka ngungkit-ngungkit, suka ini itu gitu. Dia bilang kalau kita itu nggak jadi uang 10, andai kan ini hari aku kasih uang 10 juta. Terus 1 minggu kan aku nggak jadi, itu baru nggak jadi. Uang sudah masuk 70 juta, itu bilang katanya aku nggak jadi beli. Itu otak taruh di mana gitu loh maksudnya. Kita itu di sini bukannya tinggal ngerok uangnya. Kita di sini tiap bulan sama aja di Indonesia. Kita ngosek WC, malam jarang tidur. Otak aku juga
seliwang sini, masih adaptasi sama majikan, masih adaptasi sama pasien. Gimana perasaan kita teman-teman jadi TKW gitu, kalau diperlalat kayak gitu teman-teman. Tapi aku sampai sekarang, aku masih belum komentar apa-apa teman-teman. Saking sabarnya Mbak Santi, walaupun diapa-apain tetap aja. Makanya aku jarang up video. Kenapa? Aku jarang namanya itu up, karena kalau aku sudah terlalu kasar, ya beginilah Mbak Santi teman-teman. Aku tiap hari itu makan panadol karena kok emang bener ya teman-teman, makan kacang lupa kulitnya gitu. Aku sudah ditolong malah wong Jawa wis ditolong malah mentung. Tapi ini bener-bener kebangetan teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman di sana kalau beli tanah, pokoknya hati-hati ya teman-teman ya. Kalau punya saudara sendiri. Tapi nggak semua saudara itu kayak gini teman-teman ya. Ya bismillah lah. Andai kan 100 orang 10 orang kayak gitulah teman ya, kayak gitu. Tapi ya Mbak Santi selalu sabar sampai sekarang diem. Sebetulnya itu aku ada temennya teman-teman, kalau itu digugat sampai di pengadilan bisa, ya bisa emang. Kalau kita ada uang apapun itu caranya bisa, karena dia itu orangnya itu pemikirannya kayak gitu teman-teman. Ya gini teman-teman, setiap bulan demi dia aku biar walaupun rumah aku aja jelek gitu, aku demi saudara aku ya biar tanah itu suku-suku jadi milik aku, biar ntar aku bisa turun menurun, karena itu kan punya kakek nenek aku gitulah, karena itu warisan buat adiknya bapak aku. Karena dia sekarang itu anaknya itu usaha apapun nggak pernah sukses gitu, mau kerja apapun nggak pernah sukses, karena dia pun jadi anak pun nggak menghormati orang tua dulunya teman-teman. Itu kan urusan masing-masing, aku nggak mau membuka aib itu gitu teman-teman. Kalau kita ya legowo sama orang tua kita, itu rezekinya pasti mengalir teman-teman, benar. Pokoknya jangan sampai nggak baik sama orang tua gitu. Kalau orang tuanya itu, aku aja selalu baik sama orang tua ya teman-teman. Pokoknya sekian aja, jadinya uang segitu itu teman-teman ya, uang segini banyaknya itu cuma mengalir ya teman-teman ya. Oh ya, barangkali teman-teman itu alhamdulillah bulan 1 kemarin itu Mbak Santi dinaikin gaji, berapapun itu disyukuri alhamdulillah. Karena saya pun nggak mau terlihat aku ditambah gaji sama anak angkat nenek ya, yang tinggal di Cina. Dia pulang, ya kamu yang sabar, alhamdulillah. Kalau bukan kamu nggak kabur, alhamdulillah teman-teman ya. Aku nggak pernah di sini nggak ada CCTV, tapi aku nggak sok baik ya. Aku kerjaanku kayak gini, suka nggak suka ya kayak gini, karena aku juga merawat kayak gini sama mereka berdua gitu teman-teman. Jadi buat teman-temannya di sana, walaupun keluhan itu kalian nggak tidur, selagi masih bisa mengontrol emosi, kesabaran, sabar dulu, karena kita itu rezeki itu kita nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi sekian aja ya teman-teman cerita aku. Pokoknya kalau beli tanah atau sama saudara itu harus hati-hati ya. Kalau kita itu di sini ya, pokoknya teman-teman jangan lupa untuk support Mbak Santi biar Mbak Santi makin semangat lagi. Ya udah teman-teman, sekian aja ya. Semoga di cerita aku ini ambil positifnya, yang nggak baik dihilangkan aja. Jangan lupa untuk subscribe, like-nya, dan komen ya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Next video selanjutnya ya, support Mbak Santi biar makin semangat lagi. Bye bye.